Will, mungkin sekarang kan lagi rame nih yang kemarin ini Sampurna dulu deh ya. Sampurna, menurut lu tuh resultnya gimana sih? Kan banyak yang bilang bagus banget nih. Apa sebagus itu? Nah, iya, jadi menarik nih. Sektor rokok ini bisa dibilang salah satu sektor yang paling tidak disukai dari tahun lalu ya bahkan ya. Jadi memang kalau kita lihat positioning investor di sektor ini cukup tipis gitu loh. Nah ini dengan kondisi seperti ini secara liquidity harusnya gampang untuk naik kan. Terus kalau menjawab pertanyaan Cirita, resultnya tuh bagus atau enggak? Sebenarnya menurut kita Sampurna in particular bagus ya. Kenapa? Karena memang di tahun ini kan kita juga sudah remind ya ke klien kita juga kalau memang dari rokok ini kita harus perhatikan ada perubahan strategi bisnis nih. Nah dulu itu gudang garam itu terkenal ingin untuk menjaga pangsa pasar dia atau market share dia sehingga kenaikan harganya itu tidak agresif. Yang biasanya itu memimpin kenaikan harga itu biasanya HM Sampurna. Makanya dulu kita tahu banyak produk HM Sampurna itu seperti Marlboro dan lainnya terkenal rokok paling mahal satu Indonesia gitu kan. Nah tapi banyak yang tidak sadar ternyata tahun ini itu ada perubahan strategi karena kan kita tahu juga gudang garam itu lagi ada beberapa proyek infrastruktur kan kayak bangun tol dan bandara kan. Mereka juga butuh uang. Jadi cara yang paling cepat untuk mendapatkan profit yang cukup besar itu adalah lewat naik harga. Tapi kenaikan harga ini berdampak pada dinamika dari kompetisi di dalam industri rokok sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, memang rokok HM Sampurna itu sudah dibilang tidak paling mahal lagi. Sekarang paling mahal itu gudang garam. Contohnya gudang garam filter internasional itu udah lebih dari 2.200 itu. Just to put you in context, Indomie itu satu piece paling 3.000. Nah jadi orang ini sekarang berhadapan pada kondisi daya beli yang lemah. Jadi mereka itu berusaha untuk cut spending mereka untuk yang hal-hal yang dibilang kurang basic lah ya, kurang sehari-hari gitu barangnya. Salah satunya rokok. Makanya mungkin alternatifnya satu mereka pindah dari gudang garam ke HM Sampurna. Bisa juga pindah sekaligus ke yang lebih murah, yaitu Wismilak biasanya. Nah, kalau kita lihat secara pangsa pasar itu HM Sampurna bisa dibilang stabil. Walaupun mereka cukup naik harga cukup besar sih 2-7%. Tapi gudang garam itu lebih, sampai lebih dari 10% dan lebih. Nah, yang cukup pentingnya untuk kita tahu adalah rokok itu kan biasanya ada 3 macam ya. Rokok kretek tangan, kretek mesin, sama yang rokok putih. Nah, yang buat mass market atau yang buat pangsa pasar yang lebih besar itu sebenarnya lebih ke arah SKM dan SKT. Tapi kan yang kretek mesin ini tergolong mahal ya. Dan cenderung durability dari satu batang rokok itu lebih cepat habis dibandingkan rokok tangan. Jadi sekarang dengan daya beli yang bermasalah seperti ini, banyak yang switch atau pindah ke rokok kretek tangan. Nah sekarang gudang garam HM Sampurna secara total bisnis, HM Sampurna itu punya bisnis kretek tangan lebih besar, sekitar hampir 20%. Gudang garam itu paling hanya 8%. Jadi memang dari segi bisnisnya sendiri memang HM Sampurna itu lebih banyak di rokok kretek tangan yang sekarang lagi banyak dicari. Yang kedua yang tidak kalah penting itu sebenarnya kita mesti lihat dividennya, karena kan kita beli saham juga mengharapkan dividennya juga. Nah dividennya HM Sampurna itu consistently dia bayar ke shareholder 100% dari profit dia. Kalau kita hitung dengan harga saham sekarang, itu yieldnya itu bisa sampai 7%. Jadi ngapain taruh si bank, mendingan taruh sini aja gitu kan, walaupun nggak naik sahamnya sial-sial dapat yield 7% gitu kan, dan pajak udah nggak ada 0%. Kalau kita taruh di si bank atau digital bank yang nawarin bank suku bunga tinggi itu masih kena 20%. Jadi dari perspektif yield itu sangat menarik memang HM Sampurna gitu. Mungkin yang kita sering diskusi juga kan Ci, Wismilak ya. Nah, Wismilak itu kita sudah push dari kuartal 1 waktu masih di 1000-an sahamnya. Dari 800. Ingat banget. 800 ya bahkan. Waktu itu kita sudah sangat tegas, pemenang dari tahun ini bukanlah FMCG yang besar, tapi FMCG yang kecil-kecil, yang segmentasinya itu di bawah gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang kan daya beli ada masalah. Jadi orang tuh turun kelas, cari harga yang paling murah. Nah, ada 4 pemain yang menurut kita diuntungkan. Satu, Wismilak di rokok. Kalau kita personal care itu sebenarnya Victoria Care. Lalu ada Ades juga, itu juga oke tuh sebenarnya, itu bagus performance-nya. Lalu yang terakhir itu STTP.
Jadi mungkin banyak juga orang yang bilang Indomie produk 1 juta umat, bener, semua orang pada makan. Cuman segmentasinya itu sebenarnya kalau kita lihat dia nggak benar-benar di kelas bawah, dia masih ada main di kelas atas, makanya Indomie masih 3.000 gitu kan. Nah sebenarnya yang benar-benar kelas bawah itu untuk bisnis snack itu adalah Siantar, Top, STTP. Cuma memang dari 4 saham yang tadi saya sebut itu memang liquidity-nya nggak mendukung ya, yang memang lebih oke itu memang cuma Wismilak ya. Oh iya. Mungkin pertanyaan sekarang, Wismilak masih layak dikejar nggak? Menurut kita, ini bukan, sekali lagi perlu dipertegas, semua statement saya ini bukan pandangan dari Maybank ya, ini pandangan dari saya pribadi gitu sebagai analis. Menurut saya mungkin jangan di Wismilak dulu, tapi kita pindah ke Sampurna dulu. Kalau memang butuh saham rokok, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu sih Ci, mungkin ya gambarannya. Kalau kita ngomongin rokok, nggak ngomongin gudang garam, kayaknya kurang deh. Karena gudang garam adalah yang terbesar kan. Nah, gudang garam sendiri itu menurut tuh pribadi masih menarik gak? Karena kan kemarin sempat naik bagus, terus habis itu turunnya juga lumayan nih, cepat banget dari 26 ribu turun sampai 22 ribu. Apa sih penyebab penurunannya? Apa karena resultnya kurang? Atau orang shifting ke Sampurna atau gimana? Gudang garam itu memang lebih ke arah shift ke Sampurna sama Wismilak, sebenarnya flow-nya kebagi ke situ. Tapi gudang garam apakah jelek? Sebenarnya not necessarily jelek ya, dan valuasi sudah murah. Cuma memang kalau sahamnya mau naik, kita mesti tunggu dulu indeks mungkin balik lagi ke 6.800, 7.000. Nah, di level situ mungkin semua consumer yang utama kayak ICBP, Mayora, dan lain-lain rally nanti kencang. Nanti kan gudang garam terlihat lebih murah dibandingkan teman-teman ya kan. Nah, itu mungkin yang menurut saya lebih cocok ya dari segi valuasi seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang sih menurut aku sih kalau indeksnya sekarang di 66, 67, kayaknya masih kurang menarik ya. Walaupun memang kan kemarin kan ada perkembangan yang cukup menarik ya secara global makro kan. Kalau kita lihat kan yield US 10 year itu kan sudah di bawah 4,5% ya. Dan kita lihat di XY karena World Currency Basket itu juga udah mulai moderating kan. Jadi ini mungkin bisa mengindikasikan bahwa yield US itu mungkin juga sudah nggak terlalu seagresif itu naiknya ya. Yang mana sebenarnya akan baik buat emerging market atau pasar saham negara berkembang. Karena beberapa minggu lalu kita dihadapkan dilema di mana pasar saham kan sekarang kan berapa kali PE sih? PCI 14 kali kan. Ya mungkin sekarang koreksi jadi 12 kali. Waktu itu 14 kali. Berarti kan kalau kita itu earnings yield-nya itu kan sebenarnya cuma sekitar 7% ya. In rupiah loh. Nah di Amerika waktu itu hampir 5% in USD. Jadi orang ngapain beli saham, mendingan beli bond aja gitu loh. Sehingga waktu itu memang ada perpindahan aset kelas dari equity ke fixed income waktu itu. Nah, tapi sekarang kan sudah dibilang membaik ya sentimennya ya dari segi pasar saham ya. Kalau kita lihat di US juga sebenarnya secara result itu yang masih ada growth-nya, terutama memang dari saham tech. Tapi secara umum kayaknya kita merasa sudah ada perpindahan flow dari US ke Indonesia. Makanya kemarin hari Kamis juga foreign mulai masuk lagi ke GCI kan. Makanya kemarin bank juga rebound gitu kan, termasuk consumer gitu di dalamnya kan. Jadi kayaknya for the next 1 month itu menurut kita dengan indeks di 667 ini udah cukup nyaman untuk coba ambil resiko lagi. Ingat juga perlu diingat ini sangat penting karena JCI itu kan kita lihat ada 3 wonder stock ya, Aman, Brand, dan Tani. Nah itu kalau kita coba exclude 3 saham itu sebenarnya indeks itu udah turun sangat dalam. Kalau kita lihat LQ45 itu sebenarnya nggak perform dibandingkan JCI. Tapi kita harus lihat dari sisi yang lain. Ketika LQ45 itu jatuh berat, ini ibarat barang bagus lagi di diskon gede-gedean gitu loh. Nah jadi menurut aku malah aku ngelihatnya di sini buying opportunity ya untuk saham-saham yang bagus gitu loh. Kalau dari sisi personal aku Ci, sebenarnya kan Cirita juga udah tahu aku kan orangnya rada risk moderate lah, nggak dibilang sangat agresif juga kan. Aku sukanya sih kalau di main saham itu sukanya di bank dan consumer, itu memang aku perhatikan terus setiap saat. Ya memang kalau di bank itu jagoan aku masih di Bank Mandiri sekarang nih. Dulu kan aku sempat kasih cerita kan di BCA ya waktu zaman BNI. BNI 887. dulu. Nah BNI. Iya. Benar, BNI dari berapa? 7.000 sebelum split. 8.800. Berarti harga sekarang tuh 4.400 kan. Iya. Itu kan
gue udah bilang tuh, itu bagus tuh. Itu lama tapi kan udah lari kan, karena si Agus Martonya kan juga resign kan. Iya, lari. Nah terus kan gue bilang BCA, Mm-mm. oke juga jalan. Ini kayaknya nih next one Mandiri nih gue lihat. Iya. Nah, Kalau di bank begitu. Nah kalau di consumer, gue rasa kayaknya kalau kita main yang gede-gede kayak ICBP dan Mayora bisa. Cuman ini tuh lebih cocok menurut gue ya ke investor yang memang horizonnya itu panjang, jangka panjang gitu loh. Ini nggak bisa yang simbim salabim langsung 7% sehari, nggak bisa. Memang ini saham-saham yang dibilang fundamental banget gitu kan. Nah terus pertanyaannya sekarang bisa tactical di mana kalau di consumer? benar. Aku rasa dengan kondisi seperti ini, growth itu akan menjadi matriks yang sangat dilihat buat investor, apalagi investor asing gitu kan. Mereka itu ke Indonesia sudah menanggung resiko dari rupiah. Kalau nggak ada company yang nggak growing, ngapain mereka beli gitu kan. Makanya aku waktu di third quarter itu, aku cari saham-saham yang memang ada katalis positif untuk grow dari segi earnings. Dan memang pembalikan earnings itu mulai kelihatan. Kalau di retailer kan, Ace Hardware kan, aku ngerasa kayak ini bagus. Waktu itu 700 ya. Mapi juga masih oke. Nanti mungkin kita akan lebih bahas di dalam ya. Benar. Lalu nanti mungkin juga lebih diskusi. Aku suka Alfamart sebenarnya. Nanti mungkin bisa lebih dalam juga. Kalau di staples itu yang bisa masih growing sebenarnya di segmen-segmen yang kita bilang segmen khusus gitu, yang niche, yang benar-benar spesifik. Contoh susu. Aku sekarang lagi demen Putrajaya. Jadi mungkin bisa digambarkan seperti ini. Kondisi 9 bulan itu sebenarnya isu daya beli itu masih ada, karena tahun lalu itu kan semua perusahaan consumer itu menaikkan harga dari range 5-18%. Itu cukup besar. Nah, imbasnya itu baru kita lihat di kuartal kedua, di mana itu consumer itu mulai ada pelemahan. Memang ada efek business days juga lebih dikit karena ada lebaran kan. Tapi kalau waktu first quarter itu nggak kelihatan karena orang pada stop di level distributor buat jaga buat pasokan buat lebaran. Nah di third quarter ini surprisingly rebound secara year on year. Ketika kalau kita bandingkan tahun lalu yang ketika ada kenaikan harga dan masih bisa growing di tahun ini, berarti memang membuktikan Indonesia consumer itu sangat konsumtif gitu loh. Kenaikan harga nggak membuat mereka mati gaya stop belanja gitu loh. Nah sekarang yang aku lihat bagus itu sebenarnya di industri yang pertama itu Indomie ya atau mie instan karena memang lagi pemilu kan. Lalu yang kedua biskuit itu masih bagus. Ketiga susu juga oke. Nah susu ini yang partikular menarik nih Putrajaya. Kenapa aku mention tadi? Karena industrinya itu growing sekitar 6% dalam 9 bulan pertama. Industri itu. Industri. Kalau kita lihat ke ICBP punya susu itu minus 1%. Nah terus lalu kalau kita bandingkan lagi ke Cimory itu juga plus 1% doang. Terus Putrajaya plus 10%. Berarti kalau Putrajaya ini tumbuh lebih cepat dibandingkan industrinya, dia dapat pangsa pasar dari sana. Dapat market share dari limpahan. Iya, nah itu yang pertama. Jadi dari segi volume itu mereka growing sebenarnya. Ini jadi penting ketika nanti masuk fourth quarter ada election, orang akan makin belanja. Volume-nya sudah besar di market gitu kan. Nah yang kedua, untuk cover consumer itu sebenarnya sangat luas. Kita bukan cuma ngeliat dinamika dari customer, tapi dari produser juga. Makanya aku kan kalau kita ngopi kan sering ngomong tentang dinamika soft commodity kan. Soft commodity itu contohnya kayak gandum, gula, kelapa sawit, susu dan lain-lain. Nah dari semua soft commodity yang aku pantau itu semua memang masih ada tinggi, terutama oil ya. Oil kan kemarin gila-gila naiknya. Cuma ada satu komoditi yang sebenarnya sudah balik ke 2019 level atau sebelum pandemi. Itu yakni susu bubuk dari New Zealand. Kita itu di Indonesia itu kasusnya buat susu itu kita belum bisa swasembada. Jadi masih ada sebagian besar yang kita impor. Nah itu biasanya dari New Zealand. Nah, New Zealand itu susu powder milk itu sudah minus 4% di bawah 2019 level. Nah, jadi ini akan makin bagus buat Putrajaya nih. Jadi marginnya itu akan makin bisa growing gitu loh. Kita dapat satu pertumbuhan di omset, kedua cuannya itu marginnya jadi lebih tebal. Jadi earnings itu makin gede. Nah, jadi secara PE itu makin murah. Sekarang Putrajaya 14 kali PE mah murah sekali. Waktu itu mungkin ada pertanyaan kenapa pas waktu itu 1.900 2.000 kan. Tiba-tiba shot up gitu kan. Karena waktu itu kan ada rumor. Waktu itu kan ada CVC kan. CVC itu kan baru jual
kepemilikan mereka kan di MAPI kan, salah satu subsidiary dari MAPI lah ya, MAPB kalau nggak salah. Nah mereka mau invest lagi, jadi katanya dengar-dengar susu yang mereka mau masuk. Oh iya, cuman benar. Dealnya nggak jadi. Oh, I Jadi see. dealnya nggak jadi, bubar. Ini Sempat kan kayak koreksi. waktu story gudang garam waktu 100.000 mau dibeli Japan Tobacco, iya, nggak bubar. jadi. Nggak jadi. Oh. Nah tapi sebenarnya apakah Ultra Jaya itu jelek? Enggak, jawaban aku. Karena kalau kita lihat dari belanja spending A&P dia atau belanja iklan, ini juga jadi penting. Jadi tolak ukur kita biasanya sebagai consumer analyst. Kalau mereka belanja iklan tuh banyak, berarti itu mereka ada kompetisi sebenarnya di market. Nah kalau kita lihat tetangga-tetangga kayak Cimory itu belanja iklan besar sekali, bisa sekitar 20% dari total penjualan dia. Jadi omset 20%-nya hilang buat iklan. Oh. Nah terus contoh lain kayak Indofood. Indofood itu mungkin bisa sekitar 6% gitu untuk susunya ya, 7% dari omsetnya. Ultra Jaya 4%, 3%, 4%, rendah sekali. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak iklan bla bla bla, tapi udah dapat naik. pasar. Tapi iya, emang dapat. Tapi emang Ultra Jaya itu menurut aku punya consumer yang loyal deh, termasuk aku. Soalnya susunya dia tuh gurih, terus kayak agak salty loh, agak ini loh, unik loh rasanya. Dan yang aku suka tuh kentalnya itu sama ada sedikit asin-asin gitu, kayak beda deh. Iya. Jadi aku tuh customer yang udah lama, walaupun berbagai macam brand keluar, mau keluar yang namanya Greenfields, mau apa, menurut aku itu kayak lebih encer gitu. Jadi kayak dia punya sticky customer yang memang yang udah terus menerus belanja sama mereka. Jadi makanya nggak perlu iklan kayak gimana, tetap aja yang beli ada. Nah mungkin apakah sticky customer itu terus expanding, bikin usaha baru, akhirnya kebutuhan akan susunya naik, makanya dia dapat market shares gitu loh. Bener. Dan ini kita perlu perhatikan juga sih sebenarnya dari segi titik penjualan dia. Nah Ultra Jaya ini sangat relevan di warung-warung gitu. Kalau ke warung-warung biasanya pasti ada Ultra Jaya yang punya produk. Iya. Dan sebenarnya kita juga perlu cek, sebenarnya kita kalau sebagai consumer analyst harus turun ke lapangan, lihat tuh. Aku lihat di lapangan itu memang susu Ultra Jaya itu banyak dipakai sama ibu-ibu buat campuran bikin agar-agar. Jadi agar-agarnya beda rasa dicampur. Apa tuh yang sarang burung walet punya adonan itu saat dicampur sama susu. Karena emang kan tadi gurih kan. Jadi itu gurih. Keluar rasanya gitu loh kalau dicampur sama elemen lainnya. Apa sih yang bikin gurih? Gitu. Karena prosesnya pasteurisasi atau apa ya? Nah, perlu diperhatikan nih. Ini juga insight nih buat kita semua nih. Aku tuh lihat sampai komposisinya. Jadi, Ultra Jaya itu kandungan susu murni 70%. Cimory, tebak Ci berapa Ci? Gue kaget sih pas 50 kandungannya. Gocap. Agak nyampe. Iya, 15%. Oh, pantesan. Sisanya apa? Air. Sisanya gula. Sama perasa. Oh, makanya agak encer. Iya. Nah, kenapa demikian? Karena si Ultra Jaya itu punya perkebunan sendiri. Jadi dia punya koperasi susu sendiri yang mana dia bisa gunain susu yang itu. Nah, si Cimory itu kayaknya dia tuh impor dari New Zealand dalam bentuk susu bubuk. Terus dia baru campur pakai air. Jadi dibilang susu murni juga enggak. Makanya istilah yang dia pakai bukan susu murni. Kan? Kalau di Ultra Jaya itu saya susu murni beneran gitu kan. Makanya banyak klien juga tanya aku kan, Cimory kok lebih profitable ya dibandingkan Ultra Jaya, yang nggak bisa di-compare. Cara mereka produksi susu aja beda, yang satu pakai susu murni, yang satu pakai susu susu bubuk, ya gimana di-compare gitu kan. Nah terus Ci, sebenarnya aku tuh yang rada takutnya sama Cimory itu adalah juga masalah new launching mereka tuh kan gila banget kan keluarin produk kan. Bener. Itu keluarin rasa udah kayak waduh gila-gilaan deh. Iya. Nah, ingat gak Ci waktu pandemi? Kita kan suka banget sama Singfutang kan? Iya, bener. Aku masih ingat tuh dulu. Waktu pandemi itu orang pada cut harga restoran. Cuman Singfutang yang naikin harga. Karena rame banget. Sekarang Singfutang nggak ada yang mau beli franchise-nya. Karena apa? Ini tuh cuma produk hype. Nah, aku takut di Cimory juga ada hal yang sama. Kalau dilihat ke rasa-rasanya, itu rasa-rasa yang menurut aku dibawa sama hype gitu. Kayak contohnya susu taro, lagi Jepang-Jepangan gitu kan. Ultra kan ada bikin kan, taro. Ya, ada contohnya kayak kayak bubble tea yang si Cimory punya. Ada dia yang bikin. coklat mint. Ya, nah itu ya menurut aku sih
di Indonesia consumer itu seberapa perusahaan consumer coba launch rasa baru, dia akan balik ke rasa yang lama. Indomie, contohnya. Siapa makan Indomie soto Makassar? Bahkan Mbak nggak tahu kali Indomie ada rasa soto Makassar gitu kan. Taunya kan cuma apa Indomie ayam bawang, Indomie goreng, Indomie kaldu Indomie ayam. kari ayam. Iya, Indomie kan? spesial. Sama, di susu itu juga sama. Yang orang tahu tuh cuma rasa coklat, strawberry, udah that's it. Iya, itu yang paling Yang basic. lain itu, yang lain itu mungkin ya bisa, cuman ya orang cuma iseng gitu. Iya, nyobain sekali. Iya, nyobain sekali udah gitu kan. Nah itu yang gue takut sih, makanya secara growth memang kan mereka itu Cimor itu dulu tumbuh 20% omset gitu. Sekarang tuh 15%, jadi memang kan mulai melambat nih. Oh, itu Yang kelihatan stabil ya. itu naik banyak karena waktu itu launching banyak rasa ya waktu COVID itu ya atau gimana? Rasa itu gua rasa ada satu launching rasa, kedua memang dia kan ekspansi pabrik ya, jadi memang itu juga pengaruh menurut gua. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi kita harus lihat beberapa perspektif gitu ketika pilih saham gitu loh. Nggak cuma ngomongin nominal sahamnya gitu ya, itu susah gitu. Mesti kadang ada technical dan fundamental itu harus beriringan menurut gua. Dan chart boleh. Chart itu cuman, gue punya filosofi chart itu cuma buat timing. Tapi kalau untuk pilih yang mana yang bagus, pasti pakai fundamental. Bener. Jadi nih, kita pakai fundamental dulu nih. Nah, Ultra Jaya bagus. Nah, masuk dia berapa? 17, 16 pakai technical. Gila, RSI dan lain-lain itu. Gue punya filosofi begitu sih. Bagus sih. Emang kalau paling mantap ya berdasarkan pengalaman gue, fundamental, technical, news. Itu kalau tiga-tiganya udah bagus, itu lumayan sih cuannya bisa ya. Istilahnya kan market sekarang kan cepet kayak bolak-balik, udah cuan banyak tiba-tiba bisa turun. Tapi kalau udah tiga-tiga mantap, fundamentalnya bagus, kalaupun dia terkoreksi karena marketnya lagi jelek, ya nanti reboundnya juga cepat gitu. Karena pas dia turun murah ada aja yang beli kan. Nah dia rebound, teknikalnya jadi bagus lagi. Nah nanti keluar berita misalnya, nah ini akan baru abis itu dia akan ngedorong biasanya balik lagi atau bikin higher high bisa banget. Terus tapi gue mau nanya nih kalau soal Ultra Jaya, dia kan kemarin tuh sempet ada saham treasury, itu gimana tuh? Udah ditarik kan, kembali tuh maksudnya diangusin ya? Gini, jadi di Indonesia itu kan ada regulasi kan. Kalau di level publicly listed company atau perusahaan terbuka itu beli sahamnya sendiri, selama 5 tahun dia nggak jual balik, lu harus pensiunkan istilahnya.